Musik. Bahasa dia. Abadi. Shalom generasi muda. Saya ditaruh Tuhan selama ini mesti merenungkan bahwa ibadah-ibadah kita, hidup kita itu bukan ritual, tapi hubungan. Ya. Jadi saudara dalam beribadah berusaha jangan merasa berat, jangan merasa kaku, jangan merasa tertekan gitu kan. Karena hubungan. Contoh aja, saya tuh kalau ketemu Pak Hadi, Bu Haria, Bu Kuris, rasanya seneng gitu. Ya. Itu baru kita sama manusia, apalagi sama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Nanti kalau kita bisa menikmati hubungan kita sama Tuhan Yesus, segala beban kita dengan sendirinya berpindah kepada Tuhan Yesus. Pelayanan juga begitu ya. Pelayanan jangan sekali-kali merasa berat, merasa capek, merasa ini, merasa itu. Nikmati aja. Karena kita dapat anugerah untuk menikmati segala sesuatu. Ya, besar dan ajaiblah karya Tuhan kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Adil dan benarlah jalan-jalan. Haleluya. Kalau bisa saudara nyanyi sambil bergoyang begitu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layalah segala bangsa, sujud kepadamu.
Dan kami mewakili semua pemuda di Bekasi ini datang kepadamu. Pemuda dan pengerja sehati kudus, kami siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes. Ibadah pemuda dan pengerja sehati ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Dialah kemuliaan dan hormat sampai selama-lamanya. Katakan amin. Ya, shalom semua. Shalom. Puji nama Tuhan Yesus, kita bisa mengikuti ibadah pada sore hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Rasakan kehadiran Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus pada sore hari ini. Biar kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus telah hadir. Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihi. Kau lembut manis, Kau lapang hiburku. Tolongku diutus Bapa. Katakan Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Terima kasih Yesus. Roh Kudus Ku mengasihi. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hidupku. Penolongku diutus Bapa. Mari kita buka hati untuk Tuhan Yesus. Ku buka hati untukmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Bersama-sama kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini berkat kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biar kita terus mengagungkan namanya yang kudus. Dan kita sembah Tuhan Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian hormat Yesus. Segala puji dan hormat hanya untuk-Mu Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Hanya Engkau Yesus yang kami puja. kami sembah Dan kami terus sembah nama-Mu yang kudus. berdiri di tengah ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji milik Bapa. Sembah dan puji milik Bapa. Sembah dan puji milik Bapa. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah. Sembah dan puji milik Bapa. Amin. Sembah dan puji milik Bapa. Sembah dan puji milik Bapa. Yesus Tuhan adalah Sembah dan puji. sembah dan puji milik Bapa. Amin. Sembah dan puji milik Bapa. Sembah dan puji milik Bapa. Yesus Tuhan Yesus Tuhan bertahta di sini. Yesus Tuhan Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Rasakan kehadiran Tuhan Yesus pada sore hari ini. Inilah kami Tuhan Yesus. Biar kami sembah nama-Mu yang kudus. Biar kami tinggikan nama-Mu. dahsyat kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu Yesus menjadi kekuatan buat kami. Kita bagi
kakiku, terang bagi jalanmu. Katakan firman-Mu, Buka bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Buka bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Terang bagi kita beri kemuliaan ke Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan Yesus memberikan kesempatan kami untuk menyembah Tuhan Yesus. Kami rindu menjadi penyembah-penyembah Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Kami juga rindu ya Bapa, bukan hanya saja hidup kami yang boleh terus ada di dalam Tuhan Yesus, tapi kami juga rindu dibentuk menjadi lebih indah lagi di hadapan Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang terus yang menolong kami, sehingga kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang terus diubahkan karakter-karakter kami. Biar hati kami juga seperti Tuhan Yesus, pikiran kami, perbuatan kami. Kami rindu ya Bapa, Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami rindu juga ya Bapa mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang mengajar dan juga menolong kami. Kami juga rindu membaca firman-Mu, sehingga setiap firman yang kami baca maupun kami dengar itu boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami rindu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, menghasilkan buah yang memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus ditangkap. Setelah Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah Tuhan Yesus dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan Tuhan Yesus masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Bersama-sama Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus tahu juga tempat itu, karena Tuhan Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Tuhan Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Bersama-sama, maka Tuhan Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Tuhan Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakan Tuhan Yesus, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya.
nama hamba itu Malkus. Kata Tuhan Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Bersama-sama Tuhan Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Tuhan Yesus dan membelenggu Tuhan Yesus. Lalu mereka membawa Tuhan Yesus mula-mula kepada Hanas. Kata Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Tuhan Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke halaman istana imam besar, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Bersama-sama maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka murid lain yang tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Bersama-sama juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Tuhan Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Bersama-sama jawab Tuhan Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau aku? Maka Hanas mengirim Tuhan Yesus terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya, katanya, bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Bersama-sama Tuhan Yesus di hadapan Pilatus. Maka mereka membawa Tuhan Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Tuhan Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati.
Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Tuhan Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Tuhan Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepada Tuhan Yesus, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Tuhan Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Tuhan Yesus dihukum mati. Kata Pilatus kepada Tuhan Yesus, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Tuhan Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Bersama-sama, Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah inikah raja orang Yahudi?" Jawab Tuhan Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Amin. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur betapa bahagianya kami menjadi anak-anak Bapa di sorga, Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan seluruh isinya ini, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang tinggal di sorga yang mulia, tetapi mau tinggal di dalam hati kami. Betapa bahagianya kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah ya Bapa, dan urapilah setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Ya, ini 2 kali Tuhan tadi ya. Kalau dibacaan di sini yang di ini 2 kali. Apakah itu kau katakan dari hatimu sendiri atau ada orang lain yang mengatakannya kepadamu? Nah, ini bicara tentang engkaukah raja orang Yahudi Tuhan Yesus? Selalu ditanyanya gini, apakah itu dari hatimu sendiri atau orang lain yang mengatakannya? Jadi memang kalau kita perhatikan, semua yang kita katakan, kita nyanyikan, kita ucapkan, ya, baik itu dalam firman, baca firman, maupun kita berkata-kata atau kita nyanyi sekalipun, hendaklah kita katakan itu dalam hati kita. Ya, jangan itulah kata orang, itu ya orang lain mengatakan semua Yesus adalah raja, ya udahlah Yesus sebagai raja dah.
tapi tidak mencerminkan hidup kita menganggap Yesus sebagai raja. Jangan sampai begitu. Karena nanti ada saatnya tiba, Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan ya. Bahkan kemuliaan Bapa diberikan kepada Tuhan Yesus, setiap mata akan memandang, sungguh dia adalah Tuhan, Raja segala raja. Dan orang yang akhirnya melihat selama ini, selama hidupnya tidak menganggap Yesus sebagai raja, maka dia akan, ya nyesel gua, gitu kan? Jangan sampai menyesal di kemudian. Amin. Kita harus pastikan bahwa di dalam hidup kita Tuhan Yesus Kristus adalah Raja. Bukan saja Raja atas semesta alam ini, tapi Raja juga dalam hidup kita. Ya. Nah, bagaimana persoalannya nih? Bagaimana hidup kita memastikan bahwa Tuhan Yesus itu Raja dalam hidup kita? Soalnya ini hubungan pribadi ya, pribadi lepas pribadi. Tadi sudah disampaikan, Pak Gembala bilang relationship kan, hubungan. Bagaimana memastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan Yesus adalah hubungan saya hanyalah hamba yang tidak berguna, Yesus Tuhan adalah Raja. Karena begitu ya seperti yang Tuhan Yesus katakan, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Sampai-sampai orang itu enggak merasa dia sebagai Tuhan. Enggak, ya jadi menganggapnya sepenaknya gitu ya. Kalau orang bahasa Jawa, seenaknya ya. Hah? Seenaknya di dewe ya. Sambil doa, minta-minta terus doa. Sembuhkan aku Tuhan, berkati aku Tuhan, lindungi aku Tuhan. Jadi kata-katanya Tuhan Yesus sebagai Tuhan atau apanya dia gitu ya. Memang sih mudah, mintalah ya kan, seperti di dalam Alkitab, mintalah maka akan diberikan ya kan. Ketoklah pintu, engkau akan dibukakan, cari akan mendapat. Jadi semuanya dipermudah sama Tuhan. Tapi lupa bahwa Tuhan Yesus itu Raja. Sehingga kita harus taruh hormat kepada Tuhan Yesus. Kita harus ada rasa takut akan Tuhan Yesus. Kita harus ada rasa segan sama Tuhan Yesus. Ya, supaya ketika kita beribadah pun, ya seperti pernah disampaikan bahwa ayo kita kalau lagi ibadah berusaha mempersiapkan diri sungguh-sungguh saat ibadah, ya kan? Jangan ngobrol, jangan, ya kalau buka HP mau nyatet sih nggak apa-apa deh ya. Tapi kadang-kadang juga susah ya, ini nyatet tapi sebelahnya ada yang lain. Atau ke WC, tahan nggak, ya kan? Jadi benar-benar tuh kita mempersiapkan diri dalam waktu berapa sih? 1,5 jam atau 2 jam ya kayak bertahan untuk tekun seperti kayak Maria duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, sudah pandang Tuhan Yesus ngomong berjam-jam ya ikutin terus. Ya. Nah itu ya. Jadi bagaimana respon kita ketika kita kita mengatakan Yesus engkau adalah rajaku. Tuhan Yesus engkau adalah rajaku, raja segala raja. Nah di sini dikatakan di dalam Yohanes 18 ayat 36 ya. Jawab Tuhan Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah dari sini aja kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan Yesus bilang kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, apa saja yang terjadi padaku, pasti ada yang balas, pasti ada yang belain, pasti ada yang lindungin. Tapi kenyataannya, seperti yang Tuhan Yesus katakan juga di dalam firman ini, karena kerajaanku bukan dari dunia ini, jadi seolah-olah gitu ya, memang benar bukan dari dunia ini. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus disalib ada yang belain? Enggak. Ketika Tuhan Yesus ditampar, murid-muridnya pun enggak ada. Menyangkal lagi. Lihat gak? Kita bisa bayangin, seringkali kita yang punya persepsi salah.
Ya, menganggap Yesus raja mestinya ada yang belain. Ada yang protek. Coba sekarang presiden atau raja di dunia ini. Wah, siapa yang bisa mendekati mereka? Dia, betul gak? Pengawalnya aja luar biasa. Begitu deket, kita baru mau deket. Jangankan itu, pemain bola deh. Dari penonton tiba-tiba pengen foto selfie. Tiba-tiba, iya kan? Bodyguardnya datang menghindari dia. Apa mencegah dia. Itu baru aktor di dunia ini. Apalagi kalau raja, presiden. Nah, apa yang mau disampaikan di sini? Yang mau disampaikan gini, kita bisa saja suatu kali ada rasanya kok ditinggalin, ada rasanya kok nggak dibelain, ada rasanya kok nggak diperhatiin. Tapi satu hal, kata firman ini, kerajaan kita warga kerajaan sorga. Jadi kalau sorga nggak mau belain kita seolah-olah, ya sudah jangan menyangkali bahwa kewargaan negara kita, kewargaan kita tetap kerajaan sorga. Bukan berarti karena kau nggak mana tuh buktinya Tuhan nggak lindungi saya? Kok saya diejek Tuhan nggak belain saya? Tetap pastikan hatimu tidak goncang. Pastikan hatimu tidak goyah. Pandang seperti Tuhan Yesus memandang. Kerajaan bukan dari sini. Kalau kerajaanku dari sini, banyak yang belain aku. Tapi karena kerajaanku bukan dari sini, ya itulah yang terjadi. Karena semua terjadi sesuai dengan kehendak Bapa. Semua terjadi kehendak Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau sampai di pengadilan seolah-olah nggak ada yang bela, tapi percaya. Bahkan dikatakan Roh Kudus sendiri yang akan mengaruniakan kepadamu pada saat itu juga apa yang harus kau katakan. Ya. Jadi kalau seolah-olah di situ pun akhirnya mendapatkan sesuatu di dalam pengadilan itu, tapi satu hal percayalah, rancangan Tuhan Yesus tetap sempurna. Ya. Itu ya, pandangannya harus jelas bahwa kita adalah warga negara kerajaan sorga. Yang ke-37, maka kata Pilatus kepadanya, jika engkau adalah raja, jawab Tuhan Yesus. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Nah itu ya, dengan rasa heran ya, itu bahasanya begitu harusnya. Terus jawab Tuhan Yesus, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah ini kuncinya, ini poin pentingnya. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, kita memandang Tuhan Yesus. Amin. Kita mendengarkan setiap perkataan Tuhan Yesus. Kita meneladani hidupnya Tuhan Yesus, itu semua paketnya. Jadi nggak cuman ya udah Tuhan Yesus Tuhan, ya udah aku enggak. Seluruh hidup kita, seluruh eksistensi kita memandang kepada Tuhan Yesus saja. Makanya ada nyanyian kemarin kan, Jesus be the center of my life. Jadi pandanganku hanya kepada Tuhan Yesus. Ketika aku dibully orang, aku pandang Tuhan Yesus. Ketika aku dipuja orang, aku pandangnya tetap ke Tuhan Yesus. Bukan aku yang dipuja, pujalah Tuhan Yesus. Jadi begitu, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus saja. Ketika kita dihina pun, Tuhan kau biarkan aku dihina. Ya terjadilah seturut kehendak-Mu. Yang penting aku tidak menyangkal Engkau Tuhan. Itu saja. Ya. Oke lanjut, kita ini ya. Oh ya. Tuhan Yesus adalah Raja. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Tapi ternyata buktinya seolah-olah tidak. Sampai Tuhan Yesus bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya kan? Sampai seolah-olah Bapa pun meninggalkan dia. Karena Tuhan Yesus menanggung banyak dosa. Kita sendiri orang banyak berdosa. Tapi apakah kita rela ketika pada saat yang sama bisa saja kita bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ingat, kerajaan Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia ini.
Nih, ada beberapa hal yang saya catat. Pertama, 1 Korintus 4 ayat 20. Kerajaan Allah bukan berdasarkan perkataan, tetapi kuasa. Ingat, ada nabi yang dibawa suatu tempat, padang gurun ataupun apa, tapi Tuhan sanggup memberikan dia makan dari burung gagak, ya kan? Jadi Bapa kita bisa sanggup memelihara seorang pun, ya, di tempat yang gersang, di tempat yang ini. Bapa kita sama, Tuhan Yesus kita sama, dari dahulu, sekarang, selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Kalau dia bisa memberi makan mana kepada bangsa Israel selama sekian puluh tahun, dia juga sanggup memelihara kita. Ya, udah nggak usah takut. Yang kedua, kerajaan di dalam Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah tuh bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini yang paling penting dalam hidup kita. Adakah kita tetap memiliki kebenaran Tuhan dalam hati kita? Ada damai sejahtera Tuhan di dalam hati kita? Ya, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang paling utama, melebihi segalanya. Karena spiritualism atau kondisi spiritual itu mendominasi hidup kita. Kalau spiritualisme kita, ya, realm ya, kalau bahasa Inggrisnya spiritual realm ya, itu kekuatannya dahsyat. Ada kuasa di situ. Kalau engkau mengatakan sesuatu dan itu tercipta, maka Tuhan Yesus mengubah itu semua. Jadilah terang, dari suatu perkataan jadi. Nah, jadi saudara, yang paling penting adalah innernya. Di dalam diri kitanya dulu, maka itu akan memancar keluar. Kalau engkau seperti yang Tuhan Yesus katakan, engkau benar, maka ada aliran-aliran air hidup di dalam tubuhmu. Itu mengeluar ke dalam, itu mengalir keluar. Apa itu? Perkataan, kuasa, dahsyatnya Tuhan. Ya. Nah, ini kesaksian Tuhan Yesus. Di sini putih, oh di sini kelihatan. Jawab Tuhan Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan aku. Setiap orang yang berasal dari kebenaran akan memandang kepadaku. Memandangnya apa? Ini perhatikan saudara. Jangan sampai salah kaprah. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang. Saudara lihat bagaimana caranya Tuhan Yesus lahir? Secara manusia, betul gak ya Tuhan Yesus raja? Kok lahir aja mau di kandang domba? Nah, ini tulisannya kandang mestinya. Ya, kok di kandang? Terus kedua, lah kenapa kok ditolak? Oleh bangsa Yahudi ditolak. Hotelku penuh, rumahku penuh, gak ada tempat buatmu. Ya, tidak mempunyai tempat, bahkan untuk meletakkan kepalanya aja gak ada. Kan Tuhan bilang sendiri kan? Serigala mempunyai liang, burung punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya loh. Sampai kondisinya kok miris begitu. Apakah dengan kondisi miris itu Tuhan Yesus tetap raja? Yes, harusnya begitu. Apakah dengan keadaan kesusahanku seperti ini, seolah-olah gak ada penolongku, apakah Tuhan Yesus sebagai raja? Yes, Tuhan Yesus tetap raja, tidak terpengaruh oleh keadaanku. Harusnya gitu kita. Jadi endingnya yang paling penting. Prosesnya ya terserah Tuhan. Ya kan? Ya, diburu untuk dibunuh, diintimidasi. Setiap kali Tuhan Yesus ngajar, ditunggu-tunggu ini. Ada gaya omongan yang salah ya. Kalau omongannya salah, nah tuh dia langsung dicecer. Sampai apakah boleh membayar pajak kepada kaisar? Kan itu dites, dipancing supaya salah. Nggak ada yang salah, ya kan? Apalagi semua orang padahal semua yang datang kepada Tuhan Yesus semua disembuhkan. Kurang apa coba? Ya, mujizat orang mati bangkit, ya kan?
Udah baiknya luar biasa. Tuhan Yesus tuh kalau lahir atau kita yang di situ, kok bisa ya? Begitu baiknya masih tetap dijahatin. Apalagi kita, baik juga enggak. Kalau dijahatin ya sudahlah, maklum aja lah. Terus udah itu udah apa? Datang untuk menyerahkan nyawanya, mati di salib. Apakah dia raja? Yes, tetap engkau Yesus Tuhan adalah raja. Hatiku tidak berubah dan hatiku tetap mengatakan engkaulah Tuhan dan rajaku. Nah itu kondisi itu yang harus kita pastikan bahwa kita tidak berubah meskipun dengan kondisi yang saudara lihat terbalik. Ya, ini cara pandangnya supaya saudara jangan menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Amin saudara. Lanjut ya. Sebelahnya apa? Nah cara kerja kerajaan Allah. Saudara ini kerjanya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kuncinya sayangi Tuhan. Kuncinya kasihi Tuhan. Dah itu aja. Dalam segala aspek hidup kita kasihi Tuhan. Jangan pernah berubah. Tetap makin kencang, malah makin kencang, makin kental, makin karib, makin dekat sama Tuhan. Dikit-dikit berseru pada Tuhan Yesus. Amin saudara. Dah itu aja kuncinya. Karena saudara tidak akan mengira, tidak akan bisa membayangkan betapa besarnya kasih yang Bapa limpahkan kepada kita. Jangan pernah mengeluh. Jangan pernah ada sungut-sungut. Karena apa? Itu merusak. Ya, bayangin udah setahun kerja mau dapat upah nih, atau seumur hidup saudara lah ya. Satu hari sama udah mau dapat upah. Sungut-sungut terakhir hilang. Nyesel gak? Nyesel karena sungut. Jangan, mendingan bertobat aja. Siapa tahu sungut-sungutnya diampuni, ya. Supaya kita tetap dapat Tuhan Yesus, aku sudah selesai. Mari hambaku yang baik dan setia, ikutlah dalam kebahagiaan bersama Tuhanmu. Itu yang kita rindukan kan? Ya kan? Nah, yang kedua, kita harus memenuhi syarat ya kerajaan Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 37 itu kurang lebih mungkin kamu harus dilahirkan kembali ya. Dilahirkan dari air dan roh, berubahlah karaktermu. Yang dulu nggak sabaran ya kan? Yang dulu nggak kuasai diri ya, dulu nggak punya kasih semakin dingin. Sekarang kita kasihnya makin hangat, makin empati, perhatian, care satu sama lain. Nah itu kita robah karakter kita. Aku tinggalkan manusia lamaku, aku masuk ke dalam manusia baru. Amin ya. Nah terus di dalam Matius 25 juga semua telah disediakan bagi mereka yang melakukan kehendak Tuhannya. Lihat saudara, semua sudah disediakan. Saudara tinggal pulang ke rumah, nggak perlu bawa apa-apa, ya, semua sudah disediakan. Baju pun enggak, meskipun bajunya bagus, enggak. Harta banyak pun enggak. Udah nikmatin aja selama di sini. Udah itu tinggalin, jangan terikat apapun juga, merdeka. Amin saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Cara kerja-Mu dahsyat. Kerajaan sorga, kerajaan yang tidak terlihat, tetapi kami bisa rasakan kebenaran, damai sejahtera, sukacita melampaui segala akal, melingkupi hati kami. Sehingga dimanapun kami berada, suasana kerajaan sorga tetap ada bersama kami ketika kami berkenan di hati Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau ya Bapa, terus berkenan di hati-Mu. Ingatkan kami, ubahkan kami mau menjadi baru. Seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terjadilah kehendak-Mu pada hidup kami, karena itu yang terbaik. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Ini saatnya kami membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemberahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan membalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari kita bawa dengan hati bersukacita kepada Tuhan Yesus. Berilah pada Tuhan kemuliaan. Pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian.
Terima kasih Bapa buat kesempatan kami menaikkan doa syafaat. Mohon belas kasihan Bapa menguduskan dan melayakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu Bapa, adil dan benarlah jalan-jalanmu. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat dunia. Tuhan Yesus, Engkau bangkit mengalahkan dosa dan maut. Kami sangat rindu memuji dan memuliakan Bapa. Kami sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Kami sangat menghormati Roh Kudus. Amin. Kami berdoa kiranya gerejamu GPHT Kudus terus diubah menjadi gereja yang selalu melakukan firman Tuhan Yesus. Kami sangat rindu selalu hidup dalam firman Tuhan Yesus. Kiranya kami tinggal dalam kasih Tuhan Yesus, menjadi pelayan dan saksi Kristus di lingkungan kami. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia kiranya dapat berjalan dengan jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi Presiden Indonesia Prabowo, kiranya diberikan kewibawaan dan kasih bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga seluruh pekerjaannya ditujukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia. Kami berdoa bagi Wakil Presiden dan para Menteri agar mereka sehati bersinergi dengan Presiden dalam membangun perekonomian di Indonesia. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan-Mu Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, sangat baik Bapa. Kami bersyukur kepadamu kalau pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Itu karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiralah bata karalah sikiralah Bapa. Ya ralaya takaralah Bapa. Jadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan di GBHT Kudus ini ya Tuhan. Anak yang mengasihi Tuhan Yesus, yang sayang kepada Tuhan Yesus. Oh rala bataka rala wasira, jadikan kami Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati di hadapan-Mu, seperti-Mu Engkau rendah hati dan lemah lembut. Terima kasih Bapa, terima kasih. Rala yataka rala wasik rala papa. Rala bataka rala wasik rala papa. Rala bataka rala papa rala wasik rala. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesehatan yang sudah Kau berikan kepada setiap kami. Engkau memberikan kesembuhan yang sakit Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, sangat baik Tuhan Yesus. Sebab Kau sudah berbilur-bilur untuk kesembuhan yang sakit. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami yang ada di sini semua itu sehat karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Hanya Engkau yang kami muliakan, kami tinggikan, kami sembah.
Biar kami terus mengasihi Kau lebih-lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kuduskan setiap kami, ampuni setiap kami, biar kami boleh berkenan di hadirat Tuhan Yesus dan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk keuangan, untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu hati kudus, untuk gereja-Mu hati kudus Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang kekurangan Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan yang terbaik buat anak-anak-Mu yang kekurangan Tuhan Yesus, yang mungkin saat ini membutuhkan berkat-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menjamah melawat Tuhan Yesus dan memberikan berkat-berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Mungkin secara materi Tuhan Engkau memberkatinya ya Tuhan. Tidak ada mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Ampuni, kuduskan anak-anak-Mu jemaat hati kudus, supaya kami boleh menerima berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Oralaya takarala wasikirala bapa papa papa kiralaya takarala wasakarala bapa papa papa. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau Engkau selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan gereja-Mu hati kudus Tuhan. Kami bersyukur kami tidak pernah kekurangan, itu karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Kiralaya takarala wasfik kirala papa 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 papa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Biar kami tetap mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Biar apa yang kami terima pada saat ini boleh menjadi berkat daripada Tuhan Yesus. Orala wasakarala. Dan kami menjadi berkat untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa persembahan kami, mungkin persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan apapun juga ya Tuhan, biar Kau memberkatinya ya Tuhan Yesus. Sebab Kau tidak pernah berhutang kepada siapapun juga, dan Kau akan mengembalikan berkali-kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Iralah papa papa papa, berkati perpuluhan kami, berkati ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Iralah ya takarawasik, iralah papa papa papa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pelayan Tuhan, pelayan firman di tempat ini ya Tuhan. Biar Engkau memberkati semuanya ya Tuhan Yesus, khususnya pada hari ini. Berkati Bapak Penatua Hadi yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biar Kau berikan ya Tuhan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Berkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala di tempat ini. Kami mohon kesehatan, mohon berkat-Mu, damai sejahtera, dan Kau berikan ya Tuhan apa yang menjadi kerinduannya, apa menjadi kebutuhannya, biar Tuhan sendiri yang akan memberikan. Sebab Kau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang sanggup memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang takut akan Tuhan Yesus, yang menghormati Tuhan Yesus, yang sayang kepada Tuhan Yesus, yang taat setia kepada Tuhan Yesus, yang takut akan Engkau ya Bapa di surga. Itulah ya Tuhan yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang kuat, yang segar, yang semangat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan minta syukur biar Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami ini. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan katakan Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa.
Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kami bersyukur untuk ibadah pada sore hari ini. Tentunya tidak pernah ada yang sia-sia, sebab Tuhan Yesus beserta kami. Nama-Mu menjadi meterai di dalam pelayanan kami. Hanya Tuhan Yesus Bapa Roh Kudus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di akhir ibadah ini kami menantikan berkat Bapa, berkat sorgawi bagi kami semua. Amin. Tuhan Allah Bapa di sorga memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di surga menyinari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
hamba dan pengerja sehati GBHT Kudus, kami beribadah sehati untuk menggenapi firman Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Amin. Selamat sore. Haleluya.